Dua perempuan itu bertemu bukan untuk memperbincangkan hal-hal negatif, melainkan mereka berbagi sukacita dan pergumulan hidup rohani mereka. Maria dan Elisabet, dua perempuan yang bersyukur karena dipilih dan dipercaya Allah untuk mengandung utusan-utusan Allah. Yohanes. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 21 Desember, Pekan Advent yang ketiga. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Penyayang, kunjungan Maria membawa sukacita bagi Elisabet. Semoga sukacita itu pun kami alami dalam Ekaristi dan menjadi sumber pengharapan bagi kami. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 1 ayat 39 sampai 45. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Sakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu tuanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita menyimak dan mencoba merenungkan sabda Tuhan hari ini, kisah Maria mengunjungi Elisabet mengungkapkan dua hal. Yang pertama, Maria ingin mengungkapkan kebahagiaan dan rasa kasihnya kepada Elisabet, yang juga mengalami kasih karunia Allah. Yang kedua, untuk berbagi pergumulan iman karena anugerah Allah atas dirinya. Dua perempuan itu bertemu bukan untuk memperbincangkan hal-hal negatif, melainkan mereka berbagi sukacita dan pergumulan hidup rohani mereka. Maria dan Elisabet, dua perempuan yang bersyukur karena dipilih dan dipercaya Allah untuk mengandung utusan-utusan Allah. Yohanes sebagai yang mempersiapkan jalan bagi Mesias, dan Yesus adalah Mesias yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Mereka semua sungguh bersyukur dan bersukacita karena dipakai Allah untuk melaksanakan kehendaknya, melaksanakan rencananya. Hal menarik yang kita pelajari dari Maria,
yaitu bahwa kemuliaan yang ia peroleh adalah bentuk perhatian Allah kepada kaum yang lemah dan miskin. Bahkan perhatiannya juga meluas kepada seluruh umat Israel yang selama ini hidup dalam penindasan. Dari Maria, kita belajar meluaskan wawasan dan melihat berkat Tuhan bukan hanya untuk diri kita sendiri, melainkan gereja bersama Maria dipanggil untuk menjadi sukacita dan rahmat bagi yang miskin, kecil, lemah, tertindas, dan difabel. Bapa yang murah hati, bukalah hati kami, sebagaimana hati Maria dan Elisabet yang saling meneguhkan. Makhluk semua, pujilah Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah keagungannya. Haleluya, 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 haleluya. Bergaung di seluruh dunia, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Nyanyilah bersama dengan iringan suling, haleluya, haleluya, haleluya. Pujilah Maha Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Bergaung dan merdu suaranya, soraklah, haleluya, 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 haleluya. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan, dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.